Halo semua, perkenalkan nama saya Alisa Anasubayang dari Forum Anak Surabaya. Saya kali ini yang akan menjadi host untuk podcast episode judulnya Internet Sehat. Di sini saya akan menginterview yang katanya satunya seorang sibuk host juga presenter yang sangat-sangat terkenal mungkin di kota Surabaya. Dan satunya juga ada yang menjadi jurnalistik atau literasi di kota Surabaya. Halo untuk kakak semua, Mas Aan. Hai, halo Alisa. Halo. Hai Alisa, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat semua pokoknya. Oke, selamat semua buat yang menonton. Boleh diperkenalkan dulu kepada teman-teman semua untuk itu bisa dimulai dari Kak Citra. Halo, saya Citra Permata. Saya sampai sekarang masih aktif, senang banget siaran. Masih senang di atas panggung. Di belakang panggung belum. Nanti mungkin suatu saat nanti akan bisa juga di belakang panggung. Tapi yang pasti menikmati jadi bagian dari dunia media ya. Dan juga MC plus ngisi-ngisi suara juga di produk-produk iklan gitu deh. Jadi sampai sekarang juga punya anak satu yang sekarang juga masih remaja, teenager gitu, sama serupa dengan Alisa. Aduh, gitu. nanti boleh kenalan ya sama. Oh boleh. Langsung ya kenalannya. Iya. Langsung tembak ya gitu Pak. Oke. Untuk Mas Aan ini silakan. Ya, saya Aan Haryono. Selama ini banyak aktif di pegiat literasi digital ya, terus kemudian jurnalis juga, kemudian juga entrepreneur juga, gitu loh. Biasanya juga jualan kopi juga, banyak jualan-jualan yang lainnya ya. Oke, ini saya akan langsung aja ya untuk bertanya-tanya seputar tentang internet sehat dan juga untuk hak-hak anak. Tapi saya sebelumnya mau bertanya juga untuk perkembangan pengguna internet di Indonesia sekarang itu bagaimana ya, untuk dari zaman yang dulu sampai zamannya ke saya itu. Wah, ini pertanyaannya agak-agak mengerikan nih. Bisa ketahuan kita umurnya berapa? Betul. Atau gimana ini Mas? Kan mau Mas Aan dulu deh, boleh? Pertama pertanyaan langsung berat ya. Iya. Kayak orang makan. Biar ketahuan langsung, podcastnya iya. bagus. Iya. Nggak ada appetizer-nya, kita langsung dikasih main course ya, gini ya. Langsung rawon Nggak masuk. apa-apa. ya kan? Tapi yang menarik mungkin begini ya Lisa ya, terus Mbak Citra. Jadi mungkin dulu kalau kita mengikuti bagaimana pergerakan informasi itu ya, dulu media cetak itu butuh waktu 50 tahun untuk bisa menguasai market share untuk informasi. Terus kemudian muncul ruang-ruang pemberitaan digital ya, yang dia butuh percepatan waktu yang lebih cepat gitu loh. Dan hari ini kemudian di platform-platform digital ini tidak perlu waktu yang cukup lama, bahkan bertahun-tahun mereka bisa menguasai ruang-ruang informasi itu. Artinya memang di zaman hari ini mungkin satu zaman yang saya sama Mbak Citra ini, kami berdua ini imigran digital nih gitu ya. Saya hadir, Mbak Citra hadir, belum ada smartphone kan gitu ya. Bahkan Mbak Citra dulu belum ada pager ya Mbak Citra ya, gitu loh ya. Kalau kita kembali Masih pakai telepon koin ya? masih telepon koin gitu loh. Tadi kita say hello kepada seseorang itu kita harus antri Modal itu koin dulu 100. betul. Kalau koin sudah habis kita langsung aduh sakit kepala nih, padahal belum selesai. Jadi komunikasi terputus di situ. Oh, iya. Nah, dan hari ini ruang digital itu tanpa sekat ya gitu loh. Termasuk kenapa ini begitu penting hari ini buat anak-anak gitu loh, karena memang mereka pada satu zaman, satu era, satu fase mereka harus memulai sesuatu dengan baik dan benar. Nah, itu mungkin yang mungkin bisa kita jadi obrolan menarik ya. Artinya dalam beberapa tahun ke depan itu ruang-ruang atau internet sehat itu, ruang-ruang digital itu memberikan satu pijakan penting buat anak gitu loh. Nah, misalnya kebetulan anak saya 2 gitu misalnya gitu. Di fase awal anak saya misalnya dia punya ponsel pertamanya gitu loh. Nah, yang menariknya Mbak Citra ya gitu loh. Jadi siapa sih kemudian yang harus ada di sampingnya? Nah, itu yang paling penting karena itu menentukan gitu loh. Jadi seorang anak dia memulai ruang-ruang digital pertamanya, punya ponsel pertama, punya media sosial pertama, itulah pertanyaan adalah siapa yang harus ada di sampingnya? Ya orang tuanya gitu loh. Nah, namun tantangan hari ini yang kemudian menjadi menjadi tantangan kita bersama adalah banyak dari anak-anak itu yang ketika mereka memulai untuk masuk di ruang-ruang digital itu, mereka tidak dengan orang tuanya gitu loh. Karena orang tuanya beranggapan anak saya lebih pintar daripada saya gitu loh misalnya gitu loh. Nah, itu sudah pukulan telak pertama, kekalahan telak pertama tuh di rumah gitu loh, demikian gitu loh. Nah, akhirnya dia kemudian mencari teman sebaya untuk teman dalam
membangun ruang digital pertamanya gitu loh. Nah, kalau dia ketemu dengan teman yang baik, teman yang bagus yang bisa menjadi mentor ya gitu loh, menjadi mentor dia misalnya apa yang boleh, apa yang tidak boleh lah, dia beruntung, anak itu beruntung. Tapi banyak anak juga yang kemudian dia menemukan mentor-mentor digital itu yang tidak tepat gitu ya. Misalnya mulai dibangunlah di situ ruang-ruang oh ini ada yang menarik loh, ternyata itu adalah aplikasi judi misalnya. Ternyata oh ini menarik juga, ternyata di situ ada konten kekerasan sama seksualitas. Nah, hal-hal demikian itulah yang kemudian hari ini menjadi tantangan kita bersama. Betul. Saya, Mbak Citra, ini kita sebagai orang tua mau nggak mau ya itu tadi, karena anak itu adalah peniru yang ulung ya, maka kemudian kehadiran kita di rumah itu sangat penting untuk mengawali anak-anak itu dalam berinvestasi bagaimana mereka bisa sukses dan mereka bisa aman dalam berinternet itu. Seperti itu, Alisa. Tuh, udah dijelasin semua sama Mas Aan ya kan? Kalau mungkin gini, kalau dari Mas Aan, karena Mas Aan ini kan sosok teman-teman media yang mungkin bahasa, mungkin kalau dari aku yang mewakili emak-emak gitu ya di luar sana kan bahasanya gitu ya, emak-emak dan juga tante-tante katanya kan gitu tuh ya kan, Mas Aan gitu, onti gitu ya. Mungkin kalau dari bahasa yang perempuan bilang, kita bilang bahasa lebih luasnya adalah internet itu kan kita nggak bisa tolak ya. Mereka itu semacam percepatan teknologi yang kita yang harusnya pintar-pintar beradaptasi. Ibarat kalau kita kenal sama teman baru nih, ya kan, pintar-pintar aja kita mau cari temen, pilihnya yang kayak apa gitu, ya kan? Kalau temen pasti pilih-pilih dong, ya kan? Nggak mau lah aku temen sama yang temennya yang kayak gimana, yang kayak aduh nggak aku banget deh, kayak kita nggak se-chemistry, nggak kayak besti aku gitu. Itu sama halnya analoginya, ibaratnya dengan kita bermain di dunia internet gitu ya. Kita sendiri yang pilih-pilih. Internet itu ya akan ada terus, mau sampai kapanpun akan begitu gitu. Nah jadi kita yang jadi ibunya atau papanya, mamanya gitu ya, yanda bundanya adalah kalau saya nih, mungkin kalau Mas Aan tadi lebih ngasih penjelasan gitu ya, Alisa. Kalau aku lebih suka bicaranya dengan bahasa yang lebih pendekatannya seperti teman. Misalkan kayak gini, kasih contoh aja. Kalau kita punya anak, yang punya anak nih di rumah ya, atau onti yang punya ponakan, atau kakak punya adik, adiknya masih mau dikenalkan dengan dunia internet gitu ya, atau ketemu dengan internet. Karena kadang-kadang kan proses pengenalan pertama, Mas Aan bilang, mungkin dia nggak ketemu sama mamanya waktu kenalan internet. Dia dari temennya internet itu. Lalu tiba-tiba udah main game, Mobile Legend misalkan gitu, atau PUBG, atau apapun lah yang permainannya kental atau dekat dengan kata-kata yang ya tau lah tiap hari gimana, aduh banyak bacot lah apa dan segala macam tuh, ada lagi yang lebih ngeri tuh, banyak banget gitu. Lalu orang tua di mana? Kalau saya, versi saya mungkin Mas Aan, saya itu lucu banget, saya itu adalah orang tua yang bisa main PUBG. Saya udah kepala 4 lebih nih, bisa main PUBG, bisa main Mobile Legend, bisa main Free Fire dan kawan-kawannya, bahkan GTA dan segala macam tuh saya bisa. Tugas saya adalah saya pendekatannya ke anak karena dia udah remaja sama kayak Alisa. Pendekatan saya untuk bisa mendampingi dia biar nggak terkesan terlalu jomplang. Ih, mama nih ngapain sih? Mama nih ngapain? Mama tuh ya mama aja, mama kerja aja jadi mama gitu. Tapi saya pingin jadi asik di matanya dia. Dengan cara apa pendekatannya? Saya ikut main sama dia. Ayo kita mabar gitu. Ayo. Dan itu beneran terjadi. Jadi anak saya nantang, dia bawa temennya, ayo mama mau mabar nggak kita? Kita mabar di PUBG, ramean, satu tim. Oke, ayo. Kita mabar by one. Jadi lucunya anak saya sama temennya, kita musuhan, sparingan gitu. Agak aneh memang, tapi mungkin itu cara saya untuk bisa tahu, oh ternyata dunia internet tuh begini ya. Ternyata dia dan teman-temannya di dalam pergaulan bahasanya itu vocabnya, diksinya kayak gini ya, kata-katanya gitu-gitu deh. Baru setelah selesai saya ajak ngomong baik-baik, kayak saya bilang gini misalkan, emang perlu ya ngomong kayak gitu, emang harus. Emang keren gitu ngomong kayak gitu. Iya. Jadi ada kita-kitanya aja yang akhirnya yang orang tua yang pinter-pinter untuk bisa dekat dengan dia, benar kata Mas Aan, mendampingi, tapi dengan cara yang mungkin beda dengan orang tua yang dulu waktu kita masih remaja dengan yang sekarang gitu. Jadi ya itu tadi, mungkin karena perkembangan teknologi udah canggih banget ya Alisa, gitu sih. Jadi cara Kak Citra itu lebih tepatnya menjadi bestie temannya. Betul. Biar bisa tahu secara tersendiri ya, gak usah denger-denger yang lain gitu. Betul. Jadi akhirnya teman-teman dia tuh lucunya malah ngomong gini, enak ya teman mamamu tuh loh bisa main ini, mamaku loh gak bisa main PUBG. So, harus kayak gitu loh Mas Aan kadang-kadang. Bener deh, sampai kayak gitu. Jadi mereka tuh mulai mengcompare, mamaku tuh loh gak bisa main PUBG, mamamu kok bisa sih main PUBG.
Jadi bisa jadi tips ya buat mama-mama Boleh, zaman kenapa sekarang enggak? ini. Nah, itu cara kita cari tahu gitu untuk teman-temannya siapa, dia bergaul dengan siapa, circle-nya dia siapa, bestie-nya dia siapa, gitu. Biar nggak langsung apa ya, menyiram bensin ke api gitu, jadinya bikin malah berantem sama anaknya. Kayak mamanya langsung aja berasumsi yang lain. Mungkin kira-kira begitu Alisa ya kan. Ini bisa dicontoh banget ya ini ya, biar mama bestie bener-bener mama-mama zaman now kalau disebutnya ini. Mungkin juga bisa jadi begitu. Ada benar. model pendekatan. Jadi menarik ya. Jadi beruntunglah kemudian anak-anak yang punya mama seperti Mbak Citra ini gitu loh. Karena satu ya. Jadi model-model begini kan bisa beradaptasi dengan zaman gitu loh. Jadi mungkin kita kembali bahwa ada istilah dulu yang sempat disampaikan oleh Sayyidina Ali itu kan, ya jangan ajari anakmu sesuai dengan zamanmu gitu loh. Ajari mereka sesuai dengan zamannya gitu lah. Interpretasi itu yang kemudian diadaptasi oleh Mbak Citra ini gitu loh, dari sebagai ibu-ibu yang berada di rumah ya, yang mereka tidak hanya memberikan peran sebagai ibu gitu loh, tapi ya juga teman bermain gitu lah. Menariknya adalah demikian gitu loh. Jadi kalau misalnya, jadi kadang dulu gini, jadi mungkin dulu di zamannya Mbak Citra, zaman saya gitu loh, kita banyak bermain di luar rumah ya gitu loh, sampai nggak pulang-pulang. Nah, sekarang ini nggak ada yang mau keluar rumah gitu loh, gitu. sampai disuruh keluar, gitu, kebalikannya gitu loh. Jadi kita dulu sowan sekali balik ke rumah sudah kotor semua, kulit kita sudah hitam semua gitu loh. Nyampe rumah nggak pulang-pulang gitu loh, sampai maghrib tiba gitu loh. Lagi sekarang kebalikannya, artinya ya, pergerakan zaman ini memang terjadi demikian gitu loh. Jadi sama kayak tadi apa yang disampaikan betul sekali ya, disampaikan oleh Mbak Citra, bagaimana arus teknologi, arus internet itu kan sangat deras gitu loh. Jadi seperti aliran sungai ya gitu loh. Nah, kita mencegah tidak bisa gitu loh, karena juga kita bisa hanyut di situ tadi kalau kita menganalogikannya gitu loh. Jadi kita tetap berada di sana, kita masuk di dalam gelombang itu dan kita bisa mengendalikan gelombangnya gitu loh. Yang tepat adalah demikian kalau misalnya kita mau menganalogi ya gitu loh. Nah, yang menarik di sini kalau tadi kita serap ya dari yang disampaikan oleh Mbak Citra adalah bagaimana ruang-ruang dan permodelan pengasuhan itu sangat penting di Surabaya gitu loh. Tadi mungkin tidak semua situasi sama seperti Mbak Citra ya gitu, dari kedekatan orang tua dengan anak gitu loh. Ada juga anak yang kemudian dia diasuh oleh kakek neneknya gitu loh. Tadi misalnya di kota-kota urban seperti Surabaya ini kita kan memahami ya bahwa kemudian kedua orang tuanya, bapak atau ibunya, mereka bekerja seharian gitu loh. Pulang sampai di rumah gitu loh. Nyampe rumah pun kadang mereka masih asik dengan ponselnya gitu loh. Sampai lupa misalnya just say hello kepada anaknya, gimana sekolahmu hari ini, gimana bekal makananmu sudah habis apa belum gitu loh. Sampai lupa demikian gitu loh. Sampai malam tiba, sampai anaknya tidur gitu loh. Artinya dalam siklus satu hari itu kemudian itu tadi bahwa tetap apapun pentingnya interaksi antara orang tua dan anak ya gitu loh. Karena ruang itu ya itu tadi menjadi ruang yang paling berharga dalam tumbuh kembang anak, terutama bagi anak-anak di masa-masa atau di fase-fase emas gitu loh. Ya, karena sekali lagi idola anak pertama adalah kedua orang tuanya, entah bapaknya, entah ibunya atau keduanya gitu loh. Baru mereka mengidolakan Limingo, mau mengidolakan siapapun lah gitu ya. Tapi idola pertamanya adalah orang tuanya gitu loh. Lah, makanya kenapa kemudian menjadi penting kehadiran orang tua di sebuah pusaran itu ya. Dan kemudian itu tadi bahwa anak memiliki kiblatnya. Cara bapak ibu saya kemudian memakai gawe adalah begitu gitu loh. Dan di sela-sela, makanya kenapa di rumah itu kita ada yang namanya ruang keluarga ya Mbak Citra. Betul. Ruang keluarga adalah kalau dulu orang Jawa itu mereka punya yang namanya meja bundar, meja yang tanpa sekat gitu loh. Karena masing-masing dari kita, orang tua, anak itu kita selalu berdampingan gitu loh, kita selalu berhubungan gitu, kita terhubung gitu loh. Nah, termasuk di ruang-ruang digital ini sebenarnya gitu loh, termasuk di masa-masa meskipun mereka bekerja gitu loh, selesai bekerja masih tetap ada waktu ketika di sela-sela makan malam, di sela-sela sarapan. Mungkin meja bundarnya istilahnya kayak grup WhatsApp keluarga. Nah, mungkin begitu gitu loh. Jadi ada ruang-ruang dialektika bareng di situ gitu loh. Bagaimana mungkin tadi orang tua perlu tahu sebenarnya. Tapi misalnya media sosial pertamamu apa gitu loh. Oh, saya TikTok gitu loh. Oh, menarik ya TikTok ya gitu loh. Mungkin berbeda. Mungkin misalnya kayak media sosial, misalnya kami dulu mengawali dengan Facebook gitu misalnya, karena di fase itu yang paling populer gitu loh. Tapi misalnya anak-anak sekarang memulai dengan dulu itu TikTok bagaimana gitu, obrolan-obrolan yang
sebenarnya ringan, kecil gitu loh, tapi itu sangat berarti. Oh, oke gitu loh. Dan orang tua tahu, oh iya, anak saya sedang menjelajah itu gitu loh. Tadi ruang-ruang yang kita tahu gitu loh. Sama kayak tadi misalnya anaknya Mbak Citra, dia suka dengan permainan itu, dan Mbak Citra tahu itu permainan apa. Apakah itu ada dampak misalnya yang nanti misalnya berakibat kepada anaknya, oke, kan bisa ngukur ya gitu. Oh ya ini oke gitu loh, enggak apa-apa gitu, dimainkan gitu loh. Karena kembali ya bahwa di fase anak itu adalah ya mereka harus bermain gitu loh. Itu adalah anak-anak adalah bermain gitu loh. Tidak melulu kemudian kita ayo belajar enggak gitu loh. Karena di masa anak adalah ya kamu bermainlah gitu loh. Lah ruang-ruang itulah tadi, tapi kita tetap dalam kendali kita gitu loh. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat semakin ke sini ya Mbak Citra, ada banyak kok misalnya orang tua yang dia tidak tahu caranya membuka ponsel anaknya, dikunci dengan berbagai macam variasi kuncian ya gitu loh. Karena dia nggak tahu sejak awalnya gitu loh. Mau dibuka ya nggak bisa. Anaknya kemudian diminta, ya nggak dikasihkan pinnya gitu loh. Terjadi sebuah prahara di situ, pertengkaran dan sebuah sinetron terjadi di dalam rumah itu gara-gara masalah pin untuk membuka ponsel anaknya gitu lah. Dan itu terjadi gitu loh. Lain sektor lagi itu misalnya ada yang kemudian yang diasuh oleh kakek neneknya mereka nggak tahu sama sekali terkait dengan hal-hal begini ya gitu loh. Yang penting anaknya aman, nggak rewel, nggak nangis, nggak minta jajan, sudah disimpulkan oke, berarti anak-anak aman gitu loh. Padahal di masa tenang itu, di ruang-ruang hampa itu ternyata dia ya itu tadi kayak misalnya kalau kita berangkat dari banyak fenomena yang kemarin-kemarin ya, perkenalan yang singkat di media sosial yang kemudian berujung tragedi ya gitu loh, mulai dari perjumpaan yang sampai ada kemarin ada pembunuhan, terus kemudian ada pencabulan dan macam-macamnya. Hal-hal seperti itulah yang kemudian kenapa kita orang tua dalam ruang-ruang pengasuhan itu perlu tahu apa yang dilakukan oleh anak di ruang digital. Ya mungkin nggak seperti itu ya Lisa gitu ya. Jadi tadi kan pertanyaan awalnya itu juga saya tanya perkembangan pengguna internet. Menurut pendapatnya sendiri nih, perkembangan internetnya sekarang itu lebih ke negatif atau positif? Yang lama di median, monggo Mas Aan. Gimana Mas Aan? Sebenarnya mungkin gini ya, kita kalau secara spesifik misalnya menjawab hal demikian itu kan satu kembali masing-masing dari kita, karena masalah kebermanfaatan itu kan akan kembali ke ruang kita ya. Misalnya kalau saya, Mbak Citra, kalau saya misalnya gitu loh, saya dan misalnya di satu circle keluarga saya, istri dan anak gitu loh. Kalau misalnya saya malah itu kemudian perkembangan itu malah saya manfaatkan lebih gitu loh ya, sebagai karena juga saya kebetulan juga entrepreneur ya gitu loh ya. Saya juga jadikan sebagai ruang-ruang untuk berjualan, ruang-ruang untuk promosi produk, tempat dan macam-macam experience. Banyak experience yang dilakukan di sana gitu loh. Demikian pula dengan yang dilakukan oleh anak-anak juga sebenarnya gitu loh. Hal menarik begini, sebenarnya dengan adanya internet itu juga ya gitu loh, kita saat ini bisa menjumpai anak-anak yang masih di bawah usia 18 tahun ya gitu ya, yang mereka masih duduk di bangku SMP, di awal-awal fase-fase SMA, mereka pun sudah banyak yang berpenghasilan misalnya di atas 20 juta gara-gara internet. Nah mereka memetik satu hal positif dari itu gitu loh. Artinya bahwa internet itu ditanggapi oleh mereka, dimaksimalkan oleh mereka sebagai sebuah ruang untuk peluang gitu loh. Hal-hal seperti itu gitu. Nanti Mbak Citra ini bisa banget ya menambah hal demikian gitu. Nah, namun ada juga yang memang begini. Tadi kenapa ini pentingnya ya, bagaimana adaptasi bagaimana kota itu mensupport ya. Kayak misalnya kita di kota Surabaya ya. Surabaya ini mereka luar biasa untuk membangun ekosistem digital itu sebenarnya gitu loh. Satu ya, ketika fase-fase internet itu luar biasa masifnya ya, membentuk working space untuk anak-anak muda gitu loh, membangun inkubasi bisnis bagi anak-anak muda dalam memanfaatkan ruang-ruang digital itu gitu loh. Dan itu menelurkan beberapa person bahkan mereka juga sudah membangun perusahaannya. Nah, ini yang kerennya kan di situ. Dan itu dilakukan oleh anak-anak ya gitu loh. Nah, ini pentingnya adalah gitu. Jadi anak sejak dini mereka sudah bisa menjadi CEO muda gitu loh. Artinya dari ruang-ruang itu. Tadi sebenarnya ekosistem digital itu bagaimana membangun internet itu adalah setiap komponen ini gitu lah. Bedanya generasi sekarang itu kan kalau dulu di zaman saya sekolah, termasuk juga Mbak Citra ataupun yang lainnya, yaitu dulu adalah yang terbangun di kita adalah ruang-ruang kompetisi.
gitu loh, siapa yang terbaik, maka kemudian dia yang bisa mengendalikan Iya. dunia ya gitu. Sibuk berlomba ya dunia, betul, Mas ya. betul Mbak Citra. Masih ingat banget ya kita itu. Ayo, kamu harus pintar gitu loh. Nah, kemudian saat ini nggak ada yang namanya kompetisi, yang ada adalah kolaborasi gitu loh. Nah, ini yang penting gitu loh. Jadi kolaborasi semua sektor itu ya, anak-anak, pemerintah kota, kemudian masyarakat, dan membangun ekosistem digital itu ya harus ruangnya adalah harus banyak interaksi seperti itu gitu loh, sehingga ada banyak peluang-peluang yang dihasilkan gitu loh. Sama sekaligus yaitu tadi menjawab pertanyaan dari Alisa tadi ya, bagaimana anak-anak itu melihat itu menjadi sebuah peluang, termasuk peluang untuk belajar gitu loh, peluang mereka untuk interaksi, memahami hal-hal baru gitu loh, peluang untuk di bisnis misalnya sejak pemula, misalnya membangun mental entrepreneur gitu loh, sejak dini mereka bisa melakukan itu, membantu keluarganya, temannya atau apa gitu loh, untuk misalnya menjual produk apa, mereka juga bisa melakukan itu. Bahkan mereka pun yaitu tadi kembali bahwa mereka juga bisa termasuk menjadi influencer ya, gitu loh, rujukan ya gitu loh, bagi apa yang dilakukan hari ini dan itu diikuti oleh anak-anak. Ini kerennya kan di situ gitu loh. Kalau dulu mungkin perjumpaan kita 1-2, beberapa mengidolakan kita ya, akhirnya 5 orang itu sama seperti kita secara frekuensi. Sekarang dalam hitungan hari kita aja sudah sekian ribu orang yang kemudian oh ya keren ini anak gitu loh, wah anak Surabaya ini keren. Nah, itu yang bisa dilakukan di dalam bagaimana kawah ruang-ruang internet itu bisa dibangun kayak gitu ya. Iya, betul. Jadi kita banyak kasarannya sekarang, kalau zaman dulu kita itu kalau disuruh sama orang tua, ayo belajar gitu, baca buku, oh ya, jangan keluar rumah, ya kayak gitu kan, maghrib dalam rumah. Wah, anak sekarang nggak usah pakai gitu sama orang tua gitu, dia bisa dapat sumber dari mana saja gitu, mungkin bukan dari orang tua tapi dari internet gitu ya. Jadi sekarang kita kembalikan ke semua masing-masing, internetnya mau dibuat apa, mau dibuat sesuatu yang positif gitu tadi, dapat cuan ya, kecuanan yang maha esa. Jadi katanya sekarang gitu bilangnya, kecuanan yang maha esa, katanya ada aja nih istilah ini anak sekarang ya, mau dapat duit yang sesuatu yang positif gitu ya, atau mau apa, nah mau lihat yang negatif, ada sebenarnya sekarang di internet kan begitu ya. Tapi kembali lagi ke anaknya yang mau dia ya, semua itu kan pendidikan orang tua Alisa. Orang lagi-lagi ya, ini orang tua mau dilempar-lempar kemana-mana, kembalinya lagi ke keluarga, kembalinya lagi ke orang tua. Nah iya dong ya kan, orang tua nggak harus selalu bapak ibu loh ya Mas Andi ya, orang tua itu bisa berarti mbahnya juga. Semua harus mau tahu, semua harus mau tahu, semua harus mau tanggung jawab. Jadi mbahnya, eyangnya, utinya, ongnya ya, tantenya, omnya, ontinya, angkelnya, segala macam itu masuk kategori keluarga. Jadi anaknya mau jadi apa ya, semuanya kembali ke orang tua, kembali ke keluarga gitu. Jadi ini itu kesimpulannya itu, jadi positif dan negatifnya itu tergantung kepada orangnya masing-masing ya. Oh, baik. Sekarang jadi kan bahas positif dan negatif. Sekarang kan lebih banyaknya itu ke negatifnya. Jadi makanya itu karena banyaknya di internet itu lebih ke negatif, kita itu sering ya ada sosialisasi terutama tentang internet sehat. Ini kan saya juga kurang tahu internet sehat itu apa, boleh nggak dijelasin internet sehat itu apa? Kalau bisa berikan contoh ya alasan kenapa internet sehat itu ada, contoh nyatanya yang kayak bisa jadi yang negatif apa gitu atau apa. Mungkin internet sehat, anggapannya selama ini orang-orang menganggap internet sehat itu internet yang isinya berita olahraga gitu kali ya, internet sehat. Ya. Bukan. Jadi gini, internet mungkin yang berisi 4 sehat 5 sempurna. Nah, internet yang berisi panduan makanan dan resep-resep enak. Wah, jadi saya dong ini kondisinya buka media sosial isinya tiap hari resep makanan mulu, seneng banget ya gitu. Gini, internet sehat itu sebenarnya kan tercipta dari begitu cepatnya dan luasnya persebaran internet ya, luar biasa. Berita itu bukan lagi kita lihat yang cuman skalanya di Surabaya aja atau skalanya lokal, skalanya nasional, skala sampai yang di belahan dunia sebelah sana aja kita bisa tahu mereka sedang apa dan segala macam ya kan. Sampai ada berita yang adalah sampai yang mau aneh-aneh ke bapak, kiamat dan apalah, kita mau kemana, pindah planet dan segala macam. Itu tuh yang sudah sampai nggak masuk akal gitu ya Mas Ani ya. Yang kadang-kadang bikin orang tuh ada yang overthinking lah gitu ya, ada yang kepikiran, ada yang segala macam gitu.
sebenarnya internet sehat tuh mungkin kalau dari versi saya adalah semua itu kembali ke filter diri kita sendiri gitu. Kita yang punya filter, kita yang punya, kalau anak sekarang ngomongnya barrier katanya, bahasa kerennya barrier. Punya border, punya barrier, punya tembok sendiri, punya wall sendiri untuk bisa tahu berita mana yang mau dia absorb, yang mau dia serap untuk dia telaah lagi, dia baca gitu ya. Kadang-kadang kita itu kan gampang banget kena judul, kena anak sekarang bilang clickbait gitu ya. Padahal nggak mau baca dulu isinya apa, nggak mau lihat dulu ke dalam beritanya apa. Contoh lagi yang paling gampang sebelum kita masuk tentang internet sehat. Contoh paling gampang lagi, kalau kita nyalain handphone, baru beli handphone, kita lihat syarat dan ketentuan. Pernah kita baca? Nggak pernah. Kita langsung pingin buru-buru langsung setuju, lanjut kita berangkat. Padahal kita nggak tahu mana jadi tiba-tiba isinya besok kita akan dibunuh mati. Ya mampus nggak? Loh iya kan? Nah, lo bener nggak? Yang kita mana tahu nih, lihat syaratnya ketentuan. Besok, iya Anda pada saat nemuin besok Anda akan dibunuh, Anda mati. Gimana coba? Kita pernah nggak baca syarat dan ketentuan? Nggak pernah baca kan? Pinginnya langsung buru-buru. Udah setuju aja, udah pokoknya mana kalimat yang katanya agree itu mana? Kita pencet aja. Yang penting kita lanjut. Nah, jadi membaca, mendengarkan segala sesuatunya, diserap dulu di dalam hatinya. Kita kan manusia, umat yang diberi sama pencipta sang Khalik itu mata, telinga, hati, ya, dan juga pikiran. Ada logika, ada hati. Kira-kira berita ini layak nggak? Contoh, kita dapat broadcast message, dapat BC-an, ibaratnya gitu, broadcast-an. Ada orang mati, wih, nggak pakai dibaca itu berita langsung dikirim ke 1000 orang lainnya, 50 orang lainnya. Padahal itu link yang misalkan merujuk kepada sesuatu yang data kita bocor dan segala macam. Jadi pinter-pinter kita sendiri aja yang mau lihat ini berita penting nggak, perlu nggak saya teruskan berita ini atau enggak. Semua itu kan ada di jari-jari kita sendiri. Jari-jari kita, jari jemari kita yang mau. Ada orang kasih postingan apa, kita langsung main hate speech cepet banget, komennya cepet banget, jari ini rasanya kalau ngomong yang negatif komentar tuh jalannya cepet banget jari ini gitu ya. Padahal nggak dipikir ada orang-orang lain yang akan membaca, ada orang-orang lain yang akan melihat komen-komen gitu. Ya kembali ke individu lagi lah kalau menurut saya sih. Mas An, mungkin ada yang mau ditambahin Mas An paling. Saya paling seneng nih, saya kan kalau kayak gini loh podcast seneng banget dengerin Mas An. Gimana Mas? Sebenarnya hampir sama ya. Artinya begini. Jadi itulah kenapa yang tadi disampaikan oleh kenapa pentingnya yang namanya literasi digital untuk masyarakat gitu. Ya, itu penting banget. Artinya literasi digital itu perlu untuk diketahui oleh anak-anak, oleh ibu-ibu, oleh kakek nenek gitu. Artinya mereka tetap harus tahu itu gitu loh. Nah, jadi kayak gini, misalnya saya kasih contoh ya di beberapa kasus gitu loh yang sempat kejadian itu. Kalau dulu orang hanya memahami yang namanya bullying, perundungan, itu kan terjadi kalau kita ada satu aktivitas verbal ya gitu. Tadi misalnya kita mengatai seseorang gitu loh, tadi ada voice, terus kemudian ada sebuah situasi gitu loh ya. Nah, sekarang ini misalnya kayak gini, ada anak-anak nih gitu loh, banyak yang tergabung di grup WhatsApp gitu ya misalnya, kan punya nih WhatsApp SMP, WhatsApp SMA gitu ya gitu lah. Sebenarnya maksud hati itu mau guyonan gitu loh, mau bercandaan, sebuah candaan ya gitu loh. Jadi ada sebuah video di situ yang menurut si A itu wah gitu loh, dia tertawa terbahak-bahak, dikirimlah itu ke grup WhatsApp itu, atau misalnya dijapri ke temannya gitu ya. Dengan maksud itu ternyata salah satu dari konten untuk candaan itu gitu, itu berbau pornografi dan berbau kekerasan ya. Seorang anak bisa protes itu juga namanya perundungan. Tadi ruang-ruang bullying digital gitu loh, yang hari ini mungkin kita nggak tahu dan boleh kok, ini nggak boleh. Kita sebagai teman bisa untuk memberikan kamu sudah melakukan perundungan kalau kayak begini ini gitu loh. Jadi kayak gini ini kan hal baru sebenarnya gitu loh. Tadi kadang kita aja kadang merasa risih loh, saya kok dikirimin begini ya gitu loh. Itu memang sudah bagian dari itu gitu loh. Sama dulu kayak misalnya ada racket calling ya, istilahnya ada anak lewat terus kemudian sweet gitu, itu sudah bagian dari perundungan gitu loh. Lah sekarang di ruang digital ada smartphone yang demikian luar biasa percepatannya gitu loh, banyak grup-grup di internal keluarga, terus kemudian di sekolah gitu loh, teman sepermainan gitu loh. Tadi teman sepermainan pun yang cuma punya 5 anggota ya punya grup sendiri gitu loh untuk aninya ini gitu loh. Nah terkadang candaannya demikian gitu loh. Nah kayak seperti itu. Nah literasi digital ini, kenapa ini dalam beberapa tahun ke depan ini juga sangat penting untuk diletakkan pondasi-pondasinya gitu loh, termasuk di kota urban seperti Surabaya ini ya gitu loh. Satu ya, jadi
dulu bahkan sampai ada istilah, kalau Mbak Citra tadi ada istilah yang namanya itu tadi ujaran kebencian itu, bahkan ada orang itu yang dia menjadi reseller kebencian. Coba kalian bayangkan, ada diksi yang namanya reseller kebencian, Mbak Citra. Jadi dia nggak dibayar gitu loh, nggak digaji gitu loh, tapi dengan sukarela menjualkan konten hoax. Ya, jadi itu reseller. Enak jadi reseller baju atau jadi reseller apa gitu ya. Jelas ya, dapat penghasilannya. Nah, ini reseller kebencian Mbak Citra. Tapi kok ya senang gitu loh, dan itu rutin, jarinya itu setiap hari itu gitu loh tadi. Karena gini ya, jadi kita perlu memahami bahwa kenapa sih dalam beberapa tahun terakhir ini kayak misalnya persoalan data gitu, selalu ini data kita bocor. Ya karena memang gini, satu ya, tidak ada sesuatu yang gratis ya hari ini ya. Kita misalnya mendownload aplikasi misalnya kayak di media sosial gitu ya, misalnya Instagram, TikTok atau apa, kita nggak bayar bulanan gitu loh. So yang kemudian yang perlu kita tahu ya kayak tadi itu ya oke, kita setuju gitu ya, yang karena kita akhirnya data kita yang kemudian terekod di sana gitu loh. Bahkan tadi kalau mau ini ya, ponsel saya ini jauh lebih peduli daripada istri saya gitu loh. Coba kalian bayangkan gitu ya. Saya hari ini misalnya lagi ngobrol nih, misalnya hari ini misalnya kayak tentang permen gitu ya. Oke ya, saya keluar ruangan itu, saya nyampe di parkiran, kemudian saya baru sudah membanjiri di lini masa saya tentang permen gitu loh. Istri saya baru misal 1 minggu, saya kepengin permen bun gitu misalnya gitu, baru 1 minggu dibelikan gitu loh. So jadi ini lebih peduli gitu loh. Bahkan itu minggu Mbak Citra gini, suaminya lebih peduli, ponselnya lebih peduli gitu loh. Siang ini misalnya di sela-sela obrolan kita, Mbak Citra lagi browsing nih gitu loh, di situ baju yang hari ini apa sih lagi ini ya gitu ya gitu. Keluar ruangan, ponselnya peduli, ada ternyata di sini. Sementara suaminya, masih seminggu lagi nih gitu loh. Oh iya. Kajian ya. Jadi artinya kayak demikian ya. Jadi kita kembali ya, tetap bahwa sesuatu itu harus kita periksa kembali. Kenapa sih kemudian misalnya kayak konten-konten clickbait itu sangat dekat sekali dengan masyarakat? Waduh, itu situasi kita banget gitu loh. Tadi kita langsung baper kan. Tadi amarah kita itu langsung gemuruh gitu loh. Tadi kok begini ya gitu loh. Langsung di-share ke grup keluarga, langsung di-share ke grup SMA, SMP, SD, TK gitu ya. Coba bayangkan itu. Berapa percepatan konten-konten itu kemudian menyebar dengan cepat gitu loh. Dan kita waktu itu belum membacanya, hanya melihat judulnya, gitu loh, melihat judulnya saja, gitu loh. Dan itu kenapa kok judul itu dekat sekali dengan kita? Nah itu kembali ya bahwa gini, produsen hoax itu mereka juga mempelajari mereka mau menyerang siapa nih, yang begitu ya, gitu loh. Makanya kayak ruang-ruang seperti ini ya, misalnya pertemuan-pertemuan kita bertiga ini, kenapa ini cukup penting? Satu ya, dengan konten-konten hoax itu ya, tadi Mbak Citra sempat menyampaikan dari membanjiri lini masa dengan banyak komen-komen yang jari kita nggak berhenti untuk itu, dan kita juga kadang mendislike-nya gitu loh. Produsen hoax malah seneng begitu, mereka tepuk tangan, wah saya sukses nih gitu loh, sukses nih gitu loh kan gitu ya, karena banyak yang membantu jualan gitu ya, itu resellernya banyak gitu loh. Nah jadi sebenarnya itu tadi, kalau kita mau ya kita harus punya gelombang yang sama dengan artinya gelombang kebaikan gitu loh. Tadi kita ciptakan narasi-narasi baik, hal-hal baik yang misalnya diajak kayak hari ini ya. Hal baiknya apa? Ada internet sehat. Apa itu internet sehat? Ya, narasi baik itu dibangun gitu loh. Yang kemudian ini nanti akan dipahami oleh anak-anak gitu loh. Oh, ternyata saya kemarin ada yang keliru ya ternyata ya dalam memulai untuk bermedia sosial gitu loh. Oke, tadi mereka bisa belajar dari hal-hal baik seperti itu gitu loh. Biar ada gelombang lah. Di lini masa masyarakat punya pilihan. Nah, kan gitu. Kenapa sih kok BC gitu dari broadcast baik itu kok jarang masuk di ponsel kita gitu loh. Yang begitu-begitu kok hampir setiap hari gitu loh. Ya karena memang produsennya nggak banyak gitu loh, produsen banyak gitu. Jadi ya itu harus diciptakan itu. Saya, Alisa, Mbak Citra ya nanti kita bikin hal-hal baik itu, dan itu yang nantinya akan membanjiri lini masa itu gitu, sehingga masyarakat punya pilihan apa nih yang mau dibaca gitu loh. Tadi kalau yang dibaca yang itu tadi ujaran-ujaran kebencian saja ya mereka akan terbangun menjadi generasi itu. Dari brainwashing itu sukses di situ itu kayak gitu sih Alisa gitu. Jadi nanti tetap kembali bahwa literasi digital masyarakat itu sangat penting untuk dibangun, dan tentu ini nggak bisa sendirian gitu loh ya, karena ini harus bisa berkali-kali disampaikan, terus kemudian masing-masing ruang, masing-masing sektor itu juga bisa membangun hal baik ini gitu loh karena kembali bahwa kita tidak berada di satu ruang yang kosong gitu loh, karena ada banyak kepentingan. Produsen baju juga berkepentingan dengan kita, mereka butuh konsumen, penjual sepatu pun berkepentingan dengan kita, mereka butuh itu, mereka juga butuh data kita gitu loh, orang-orang yang demikian gitu lah, kayak seperti itu gitu loh. Jadi kita tidak sendirian sebenarnya. Nah, ketika kita tidak sendirian ya udah, ayo kita bangun gerakan baik, gerakan bersama-sama gitu loh, dengan anak-anak, dan itulah kenapa kemudian
kita butuh yang namanya ide atau gagasan dari anak-anak gitu loh. Karena dari suara anak-anak itulah sebenarnya juga bisa membangun bagaimana kondisi perkotaan, kota urban terbangun dari ide atau gagasan dari anak-anak. Kadang yang kemudian bagi kami misalnya, bagi orang dewasa itu tidak terpikirkan oleh kami gitu loh. Dan tentu kami juga nggak bisa langsung, oh ya anak-anak harus sesuai dengan kami gitu loh, karena kami yang lebih berpengalaman. Enggak juga gitu loh. Banyak hal yang kemudian itu ide atau gagasan itu dari anak-anak, dan ternyata itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita gitu loh, kayak seperti itu sih gitu loh. Dan internet sehat menjadi bagian dari bridging untuk bisa membangun itu gitu loh, impian, imajinasi gitu. Kenapa setiap orang punya? Saya punya imajinasi, ya punya. Sejak kecil apa yang ada di bayangan kita itu adalah imajinasi yang besar gitu loh. Dan untuk mewujudkannya yaitu tadi kita mewujudkan mimpi dan cita-cita itu gitu loh. Termasuk juga yang dilakukan oleh anak-anak itu dalam memulai mereka untuk memasuki internet sehat itu. Karena itu adalah bagian salah satu dari pilihan untuk mewujudkan imajinasi dan cita-citanya itu. Gitu. Jadi dari pendapatnya Kak Citra dan Mas Aan, internet sehat itu lebih ke mensosialisasikan kita bahwa kita itu jangan termakan clickbait dan harus lebih baca dan itu sebelum mengirimkan ke dunia luar atau sosial media lain biar tidak ada korban atau apapun itu ya. Betul. Ternyata nggak kerasa ngobrol-ngobrolnya udah lebih dari 20 menit. Pertanyaannya cuma sedikit tapi jawabannya banyak-banyak ya. Seru kan podcastnya? Dengan cara penyampaiannya berbeda. Yang Kak Citra penyampaiannya lebih gaul ya, sebutannya lebih Gen-Z, sedangkan Mas Aan itu lebih kayak yang dulu lah, lebih kalem, yang wise ya. Kayak baku dan tidak baku. Baik, untuk episode kali ini cukup sampai sini aja ya. Terima kasih buat semuanya dan terima kasih juga untuk Kak Citra dan Mas Aan yang itu rela meluangkan waktunya, terutama untuk Kak Citra yang bentar lagi harus itu ya pergi lagi nih. Betul, harus lanjutkan aktivitas sama Oke. Terima kasih untuk semuanya, semoga podcast kali ini tuh bermanfaat ya dan banyak. Amin. Itu. Ini tuh juga dari pandangannya orang-orang zaman dulu, bukan orang-orang zaman sekarang aja. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.